Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan sistem aplikasi yang telah saya buat. Sebelum masuk ke dokumentasinya, izinkan dulu saya mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mendokumentasikan aplikasi sistem yang telah saya buat. Langkah pertama, saya tadi sudah menghidupkan SAMPP-nya untuk mengakses halaman localhost sekarang. Saya akan mengetikkan alamat URL aplikasi sistem saya. Localhost aplikasi. Setelah mengakses URL halaman website saya, nanti websitenya tuh bakal mengarah langsung ke halaman login, di mana nanti pengguna bisa memasukkan email dan password. Saya contohkan sekarang untuk masuk ke halaman admin gudang. Passwordnya untuk emailnya ini. Password. Nah, ini merupakan akses untuk masuk ke halaman admin gudang. Setelah mari kita klik login. Nah, setelah klik login nanti bakal keluar alert login successful, welcome admin gudang. Nah, jika berhasil login nanti bakal mengarah ke halaman dashboard admin gudang, di mana di halaman dashboard ini ada yang pertama ada laporan penjualan, laporan keuntungan, dan jumlah produk terjual, di mana datanya ini bakal terupdate otomatis jika ada penjualan dari kasir. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman dashboard admin gudang. Baik, lanjut ke menu user. Nah, saya jelaskan gini dulu. Untuk di level admin gudang bisa terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu dashboard, user, supplier, kategori, produk, pelanggan, penjualan, rekening, laporan penjualan, laporan keuntungan, laporan produk. Dan di sebelah kanan pojok ada tombol logout. Nah, di sini juga ada profile di mana nanti jika ada banyak level admin gudang, terus namanya berbeda, di sini di nama Sugiarta ini bakal otomatis berubah dia. Oke, lanjut ke menu user. Nah, di menu user, admin gudang bisa menambah, mengedit, dan menghapus user untuk di aplikasi ini. Saya contohkan jika saya ingin menambah user kasir. Saya contohkan sekarang klik tombol tambah. Nah, ini masukkan nama, misalnya ingin menambah user baru, misalnya Darmawan. Oke, terus emailnya darmawan.com. Nah, passwordnya Darmawan. Nah, di sini bisa memilih untuk Darmawan ini levelnya apa. Ada level kasir dan admin gudang. Di sini saya memilih level kasir sebagai contoh. Simpan. Nah, jika sudah berhasil disimpan, maka akan muncul alert data user berhasil tersimpan. Nah, di halaman user pun langsung bakal tambah user yang tadi kita tambahkan ini. Nah, semisal admin gudang ingin mengedit email dari Darmawan ini, menambahkan nomor atau apa, bisa dikliknya di sini. Nah, misalnya ingin mengubah namanya menjadi nama lengkap, Darmawan. Terus mungkin emailnya menjadi dar.3. Nah, untuk passwordnya nih, jika tidak ingin mengubah password, maka biarkan saja kosong. Jika ingin merubah, baru diisi dia. Nah, levelnya juga bisa langsung diubah. Misalnya diubah ke admin gudang. Klik simpan. Nah, data user berhasil diperbarui.
bakal muncul script. Namanya juga sudah berubah, email berubah, terus levelnya juga sudah berubah. Oke, nah semisal admin gudang ingin menghapus akses di Gede Darmawan ini ke sistem aplikasi, bisa klik hapus. Data berhasil dihapus. Nah, data pun hilang. Itu untuk fitur utamanya di user. Ada juga fitur search, di mana fitur search ini semisal data user itu banyak di sistem aplikasi ini, bisa mencari misalnya siapa namanya Subiarta, langsung muncul siapa lagi, Ita. Nah, Ita seperti itu. Ini untuk menu user segitu aja sih. Nah, lanjut ke menu supplier. Nah, di menu supplier ini juga sama seperti yang kayak tadi, ada menu, dia bisa menambah, mengedit, menghapus, dan ada fitur search juga. Baik, saya contohkan untuk yang di menu supplier. Nah, saya tambahkan nama suppliernya siapa. Misal nama suppliernya itu adalah, sebentar saya cek dulu. Ada apa di sini? Apa ya? Realme. Contohnya Realme. Nama suppliernya Realme. Setelah itu klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, kita langsung tertambah di menu supplier Realme-nya ini. Misal kita juga mau mengedit suppliernya yang Realme ini, mungkin dia pengen isi nomor. Nah, kita tinggal isi nomor. Semisal 2025. Oke, simpan. Nah, kan langsung dia terubah. Oke. Nah, sekarang fitur hapusnya, klik hapus, data berhasil dihapus. Oke, berhasil. Jika sudah berhasil untuk hapusnya, mari kita coba tes fitur search-nya. Redmi, LG. Nah, mungkin itu aja di menu supplier untuk fitur-fiturnya, dan berjalan lancar semua fiturnya. Lanjut ke menu kategori. Nah, seperti yang kayak tadi juga sama, fitur-fiturnya itu ada tambah, edit, hapus, search. Mari kita tes untuk semua fiturnya ini apakah berjalan lancar. Baik, pertama kita akan tambahkan dulu kategorinya. Misalnya kategori apa ya? Sebentar saya cek dulu. Saya lupa apa lagi yang belum. AC, mesin cuci, kulkas, TV. Kan apa ya yang belum ya? TWS. Nah, klik simpan, data tersimpan. Nah, saya juga bakal langsung muncul di halaman kategori. Begitu juga kalau mau mengedit, klik tombol edit. Misal ingin TWS Redmi. Oke, klik simpan, data berhasil diubah. Oke. Dan langsung terubah di halaman kategorinya TWS Redmi. Itu hapusnya, mari kita tes. Data berhasil dihapus. Oke, sudah berhasil juga. Lanjut ke fitur search. Handphone. Saya salah nulis. Oke. Kulkas. Oke. AC. Oke. Jadi semua fitur berjalan lancar. Lanjut ke produk. Nah, ini produk. Mungkin data produk ini sudah banyak saya tambahkan untuk proses transaksinya. Nah, ini juga ada jika semisal produknya tuh banyak. Nah, ini ada juga bisa di page page-nya. Ini juga bisa, misalnya ingin menampilkan dalam satu halaman tuh 25 produk. Bisa. Nah, di sini baru saya tambahkan cuma 13, jadi munculnya cuma 13. Oke,
Saya kembalikan dulu ke 10. Nah, sekarang saya contohkan untuk menambah produk. Oke, suppliernya siapa misalnya? Redmi, kategori TV, udah produk HD. Ini berapa? Ya, 15 belum. Ini merupakan produk TV Redmi 55 inci. Oke, misalnya harga beli berapa? 10 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jualnya mungkin kita ngambil keuntungan tuh sebesar 500.000. Jadi kita tuh 10 juta tadi nih ya. Oh, ini baru 1 juta bagi 1. Oke. Udah 10 juta, berarti kita jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1.500.000 tambah 0 lagi 1. 7. Wih, salah. 10 juta ya? Kok jadi 15? Aduh. Jadinya nih. Nah, sudah. Kita ambil baki sebesar 500.000. Stoknya mungkin ada 10. Mari kita tes normal dulu. TV Redmi 55 inci. Ini sebagai contoh saja sih. Oke, semisal yang tadi yang ini udah ada gambarnya. Yang nggak bisa diklik. Sudah langsung alamat ini laptop saya. Download. Oke, kita hapus saja biar nggak ganggu. Kita pasang produknya. Download. Nah, yang ini. Keterangan produk. TV ini cocok untuk ditaruh di kamar tamu agar seluruh keluarga bisa menonton TV dengan layar yang lebar. Oke. Nah, seperti itu, semua data sudah terisi. Mari kita klik simpan. Data produk berhasil ditambahkan. Oke. Yang terbaru itu berada paling bawah. Nah, ini KD14 TV Redmi 55 inci, harga 10 juta, harga jual 10.500.000 dan stoknya 10. Oke, sudah mau tertambah. Nah, mari kita coba edit dulu. Apakah berfungsi tombol editnya ini? Nah, semisal kita rubah menjadi harga rubahnya stoknya menjadi 15. Terus produknya mungkin tambahkan edit. Oke, nah ini tambahkan juga edit biar kelihatan. Salah edit. Nah, jika ingin mengubah fotonya, bisa diklik choose file ini aja. Jika tidak ingin berubah, biarkan seperti ini. Klik simpan jika sudah data diperbarui semua. Data produk berhasil diubah. Mari kita cek apakah sudah terubah. Waduh. Sebentar, saya charger dulu. Mohon maaf Pak, saya potong dulu videonya. Saya mau charger HP-nya dulu. Oke, saya charger laptopnya sebentar.
Baik, mohon maaf Pak, tadi saya charger laptopnya. Nah, sekarang lanjut ke lihat tadi produk yang sudah diedit. Nah, ini merupakan produk yang sudah diedit tadi. Produknya isi edit, namanya isi edit, terus stoknya 15. Oke. Nah, sekarang fitur hapusnya. Kita produk berhasil dihapus. Oke, mari kita cek. Nah, sudah hilang. Oke, sekarang kita tes untuk fitur search-nya. Mungkin kita ingin memfilter yang iPhone aja. iPhone. Nah, ini iPhone. Misal Samsung. Redmi. Oke. Fitur search-nya juga mau berjalan dengan lancar. Apalagi ya? Berarti di menu produk semua fitur sudah mau berjalan dengan lancar. Lanjut ke pelanggan. Nah, di level admin gudang hanya bisa melihat pelanggan yang melakukan transaksi. Dia tidak ada akses untuk mengeditnya. Dia cuma bisa melihat siapa saja sih pelanggan yang sudah melakukan transaksi di aplikasi ini. Nah itu aja. Ada juga fitur search siapa, misalnya Sugiyarta. Oke, ada berjalan lancar. 2 hari. Ya, aman. Nah, seperti itu sih di menu pelanggan, cuma bisa melihat aja sih level admin gudang. Oke, lanjut ke penjualan. Nah, di menu penjualan ini juga sama. Di level admin gudang cuma bisa melihat dan melihat detailnya. Tuh. Ini sudah lumayan banyak sih saya melakukan transaksinya, sekitar 18 transaksi. Mari kita coba dulu untuk fitur search-nya deh dulu. Kita coba. Misalnya pelanggan siapa aja yang udah melakukan transaksi. Darmawan. Oke, Darmawan sudah melakukan transaksi sebesar 4 kali. Terus siapa? Sugi. Oke, Sugi udah banyak juga melakukan transaksi. Nah, mari kita coba klik untuk detailnya. Nah, detailnya seperti ini. Ya, ada ID penjualannya berapa, tanggalnya berapa, data pelanggannya nih, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Oke, dan ini detail untuk produk yang dia beli. Dia beli produk cuma satu, yaitu AC Sharp dengan harga beli 2.500.000, harga jualnya 3 juta. Yang dia beli cuma satu, subtotalnya 3 juta. Nah, ini totalnya. Metode pembayarannya cash, terus dia bayar sebesar 3.500.000, kembalian 500, dan keuntungan kita 500, karena kita harga belinya itu kan 2.500.000. Nah, harga jualnya kita tuh 3 juta. Jadi keuntungannya sebesar 500, seperti itu. Itu sih untuk menu penjualan. Oke, berarti di menu penjualan berjalan dengan lancar semuanya. Lanjut ke tadi penjualan, sekarang rekening. Nah, ini merupakan data rekening. Level admin gudang juga bisa menambahkan rekening baru. Misalnya rekening yang lama nih udah nggak berguna mungkin, atau udah mati. Tuh, sekarang bisa klik tambah. Nama banknya apa, misalnya Mandiri. Bank Mandiri. Namanya siapa? Misal list nggak ada. Siapa ya? Nih, Kadek Ayu Ningsih. Oke, nomor rekeningnya saya random aja. Klik simpan. Data rekening berhasil tersimpan. Oke. Nah, ini yang tadi kita tambahkan. Nama banknya Bank Mandiri, dengan nama Nika De Ayu Ningsih, nomor rekeningnya ini. Nah, si menu rekening ini juga bisa mengedit data rekeningnya. Saya contohkan sekarang. Oke, edit. Misalnya Bank Mandiri 1. Nomor rekeningnya saya ubah dari 1 sekarang.
Oke, klik simpan, lalu bakal muncul data rekening berhasil diubah. Oke. Nah, ini nama banknya sudah sudah diedit menjadi Bank Mandiri 1, terus nomor rekeningnya tadi dari 0, sekarang udah dari 1. Oke. Nah, sekarang untuk fitur hapusnya. Data rekening berhasil dihapus. Oke. Nah, semua fitur berarti berjalan dengan lancar. Baik, kita akan lanjut ke laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini, admin gudang bisa melihat laporan penjualan. Misal, dia bisa memfilter dari bulan 2024, bulan November tanggal 1, terus sampai tadi sekarang, berarti tanggal sekarang yaitu tanggal 12 bulan 1 2025. Oke, klik filter. Nah, dia bakal muncul langsung datanya. Udah dari tanggal 1 bulan November 2024 sampai tanggal sekarang, udah ada berapa transaksi. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Ternyata dari tanggal tersebut ada 8 transaksi. Di lapor penjualan ini juga menampilkan tanggalnya, pelanggan siapa yang melakukan transaksi, dan kasir siapa yang melakukan transaksi, dan total belanjanya dia berapa di setiap transaksinya tersebut. Oke. Nah, yang total yang ini merupakan total dari seluruh transaksi. Jadi, dari awal saya melakukan transaksi sampai sekarang, dia bakal tertotal di sini. Mungkin kalau ditambahkan dari 1 sampai 8 ini nggak sampai 56 juta, karena soalnya nggak kelihatan yang transaksi paling awal tersebut. Nah, di sini juga ada fitur search-nya. Coba kita cari dengan nama Krisnawan. Oke, ada Kusuma. Nah, mau. Jadi itu aja sih untuk di laporan penjualannya. Lanjut ke laporan keuntungan. Nah, di sini merupakan laporan keuntungan. Di laporan keuntungan ini juga bisa difilter dari bulan, misalnya mau dari bulan November juga tanggal 1 sampai tanggal sekarang, yaitu tanggal 12 bulan Januari 2025, filter. Nah, ini merupakan transaksi yang telah dilakukan di setiap. Nah, memfilternya tuh bakal kelihatan dia setiap harinya tuh. Mungkin tanggal 1 November nggak ada, dia bakal isi 0, punya juga 0. Di tanggal 5 November, ternyata ada transaksi sebesar 90.000 dengan keuntungannya 28.000, seperti itu. Juga bisa dipindah-pindahkan ke halaman selanjutnya. Tuh, ini udah. Sini juga bisa, mungkin dari sini tampilkan 100, panjang jadinya. Itu aja. Oke, itu sih untuk di laporan keuntungan. Lanjut ke laporan produk. Nah, di sini laporan produk ini dia bakal nampilin produk apa sih yang udah terjual di aplikasi ini. Semisal saya filter juga dari bulan November tanggal 1 sampai bulan sekarang. Nah, ini produk yang sudah terjual dari tanggal yang kita tentukan. Juga bakal muncul jumlah terjualnya berapa dan stok sisanya berapa. Tuh, ini juga kita ada fitur mesin, oke. Terus ipun, oke, aman. Oke, udah. Nah, oh ya, tadi saya belum menjelaskan di lapor keuntungan ini. Di lapor keuntungannya ini cuma menampilkan keuntungan dari setiap transaksi, gitu sih. Dia bakal nampilin keuntungannya, misal transaksi tanggal berapa, ada keuntungannya segini. Untuk di level admin gudang udah semua sih saya jelaskan, ini cuma ada itu aja fiturnya. Nah, mari kita lanjut ke level kasir. Kita bisa, biar rapi, kita arahkan dulu ke dashboard. Jadi setelah itu klik sign out. Oke. Juga setelah klik sign out itu bakal muncul alert
logout berhasil. Terima kasih admin gudang, semoga hari Anda menyenangkan. Asik. Setelah itu klik OK. Nah, setelah logout langsung bakal mengarah ke halaman login. Baik, kita sekarang tes ke level kasir. Untuk emailnya Ita, setelah itu password, kita klik login. Nah, bakal muncul juga alert login successful, welcome Asir. Nah, ini merupakan halaman utama dari level kasir. Nah, di sini juga terdapat muncul produk-produknya. Ini merupakan produk-produk yang sudah kita tambahkan tadi di level admin gudang. Terus ada field search juga di sini biar memudahkan, misalnya produknya tuh banyak. Nah, kita tinggal ketikkan namanya aja di sini gitu. Ini juga ada form gini untuk transaksinya. Nah, mari kita coba tes dulu dari yang field search-nya. Mari kita coba, misalnya pelanggan ingin membeli iPhone. Kita klikkan iPhone nih, klik cari. Oke, nah ini dia, iPhone-nya bakal muncul. Misal Samsung, klik enter juga bisa. Nah, ini juga ada TV, mesin cuci, AC, seperti itu. Mari kita lanjutkan ke halaman yang tadi. Nah, itu fitur search-nya berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan coba tes untuk melakukan transaksi. Misal pelanggan ingin membeli iPhone 13 Pro dengan sama apa ya? Nih, TV Samsung yang OLED. Oke, tinggal klik aja produknya, otomatis dia bakal terisi di form transaksinya ini. Seperti apa namanya? Seperti keranjang lah. Ketika diklik akan masuk ke form ini. Nah, tadi semisal pelanggan ingin membeli iPhone 13 Pro-nya tuh dua produk, bisa diklik yang ini. Nah, otomatis dia bakal terbeli dengan gimana ya, produknya tuh dia 2 beli gitu. Nah, ini juga bisa ditambahkan. Misal kita lebih ini, misalnya kita lebih memasukkan, bisa diklik minnya ini. Satu aja, kini cukup satu juga. Nah ini juga totalnya ini bakal otomatis langsung terisi. Misal ini kan harganya 11 juta dan ditambahkan dengan harga yang ini, berarti totalnya segini. Tuh. Nah, setelah itu klik tombol pelanggan ini. Nah, jika kasir ingin menambahkan data pelanggan, bisa klik tombol pelanggannya ini. Jika kasir melakukan transaksi tanpa memasukkan nama pelanggan juga bisa. Tuh. Misal, kita tes dulu untuk dengan memasukkan nama pelanggan. Nomor teleponnya 62. Nah, ini juga ada fitur unik di mana semisal pelanggan sudah pernah melakukan transaksi di sistem aplikasi ini, kita tinggal mengetikkan nomor telepon pelanggannya tersebut. Semisal yang ini merupakan nomor telepon saya dan saya sudah pernah melakukan transaksi di aplikasi ini. Kita tinggal klik aja. Nah, nama, email sama alamatnya itu bakal langsung terisi otomatis. Itu juga itu kalau pelanggan sudah pernah melakukan transaksi. Kalau tidak, berarti harus memasukkan satu-satu dari nomor telepon pelanggan, nama, email, alamat, seperti itu. Nah, setelah semua data terisi, klik masuk. Nah, setelah itu, di sini pelanggan misalnya bayar berapa? Misalnya, ini berapa totalnya nih? 19.900.000. Oke, misalnya pelanggan bayar dengan harga 20 juta. 3, 4, 5, 6. Oke.
ini 20 juta, dan kembaliannya itu bakal otomatis langsung terisi gitu. Di rekeningnya ini, kasir juga bisa memilih si pelanggan itu mau pembayaran cash atau transfer ke rekening yang telah tersedia ini. Misalnya saya praktekkan dengan cash saja. Setelah semua data terisi di sini, kasir bisa mengklik checkout yang ini. Pak, klik tombol checkout ini untuk melakukan transaksinya. Mari kita coba. Checkout. Oke, transaksi berhasil dan langsung mengarah ke halaman nota. Nah, ini juga bakal langsung bisa di print. Ini merupakan transaksi yang tadi. ID-nya 35, tanggalnya ini, terus ini siapa yang melakukan transaksi. Oke, sudah. Nah, produk yang dia beli kan dua tadi, iPhone sama Samsung yang ini. Ini juga ada harga beli, harga jual, jumlahnya berapa, subtotalnya ini, terus total semuanya ini. Itu metode pembayaran, dia bayar 20 juta, kembalian 100.000, dan keuntungan kita 900. Tuh. Oke, checkoutnya sudah berhasil lain. Nah, ini juga. Tadi kan kita melakukan transaksinya itu dengan memasukkan data pelanggan. Mari kita coba sekarang jika transaksinya tersebut kasir tidak ingin memasukkan data pelanggan. Oke. Kita refresh dulu. Misal dia melakukan transaksi ini. Mengikuti 32 inci. Lanjut ke misalnya dia ingin buah. Oke. Nah, total bayarnya itu 5 juta. 5 juta, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nah, totalnya itu dia belanja 4 juta, terus dibayar 5 juta, kembaliannya 1 juta. Ini misal dia ingin transfer ke bank BCA yang ini. Oke. Tadi kan kita tidak masukkan pelanggannya ini, berarti tidak perlu diklik pelanggannya ini. Langsung klik checkout. Oke, transaksi berhasil. Nah, itu kalau tidak memasukkan pelanggannya itu di data pelanggannya ini tidak bakal muncul data pelanggannya. Tapi transaksinya juga bisa dilakukan. Seperti itu yang saya maksud. Oke. Berarti di halaman dashboard ini sama transaksi di level kasir sudah aman, semua fitur berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan. Oke. Nah, saya belum menjelaskan tentang desainnya. Nah, ini juga alat desainnya. Di sebelah kiri ada logo. Nah, di sini ada produk-produknya, dan sebelah kanan di sidebar-nya ini ada form untuk melakukan transaksi seperti ini. Di atasnya ini juga ada di bar-nya ini ada menu-menu home, penjualan, laporan, akun, dan logout. Oke, kan tadi di home sudah kita praktekkan, sekarang lanjut ke menu penjualan. Nah, kalau kasir, dia bisa mengelola penjualannya itu. Misal, mengelolanya itu dia bisa menghapus dan melihat detail. Kalau di level admin gudang, dia kan cuma bisa melihat aja detail yang ini. Tuh. Misal, saya contohkan sekarang. Nah, kita coba tes dulu untuk filter search-nya. Kita cari Sugiarta. Darmawan. Mau? Nah, seperti oke. Setelah itu, fitur search-nya berjalan dengan lancar. Dan ini merupakan, ini kan sampai 2 halaman ya. Masih ada fields-nya ini. Nah, mari kita tes untuk pertama kita coba tes dulu untuk detailnya. Nah, detailnya tuh desainnya sama seperti halaman nota tadi. Gitu. Nah, ini kan tadi kita klik dan mau berjalan dengan lancar. Coba yang lain, kita coba tes yang Darmawan. Oke, mau dia Darmawan. Lengkap. Nah, mari kita hapus. Coba kita hapus yang nggak isi pelanggannya ini. Kita hapus. Nah, maka keluar alert yakin mau hapus. Jika yakin, klik OK. Jika masih ragu-ragu, klik cancel. Mari kita udah yakin untuk menghapusnya. Klik OK.
Penjualan berhasil dihapus. Oke. Nah, penjualan yang tadi itu yang nggak isi pelanggan tuh udah langsung terhapus dari transaksi penjualan. Seperti itu. Nah, di menu penjualan di level kasir bisa melakukan fitur-fitur tersebut. Mari kita lanjut ke menu laporan. Nah, di menu laporan ini di level kasir ada fitur filter sama melihat saja. Mari kita filter dari tanggal 1 November 2024 dan selesainya tuh 12 Januari 2025. Filter. Oke, nah ini laporannya. Di laporannya ini bisa melihat dari di filternya tanggal 1 November 2024 sampai 12 Januari 2025. Ada 9 transaksi yang dilakukan di sistem aplikasi ini. Oke, lanjut. Berarti di menu laporan ini semua fitur berjalan dengan lancar dan lanjut ke menu akun. Nah, di menu akun ini si level kasir bisa mengubah akunnya dia sendiri. Semisal dia ingin merubah namanya menjadi Nikada Ita Dewi bulan Bali. Terus emailnya jadi Ita Dewi. Itu saya copy dulu biar ingat. Nah, semisal. Nah, ini juga field passwordnya. Jika dia ingin merubah password, maka diisi. Kalau tidak ingin merubah password, kosongkan saja. Saya ingin merubah passwordnya dengan Ita Dewi. Oke. Jika semua data sudah dirasa benar, klik ubah. Data akun berhasil diperbarui. Nah, dia bakal langsung mengarah ke halaman login karena dia tadi merubah password sama emailnya. Mari kita tes dengan password yang tadi. Email itadewi@gmail.com, passwordnya itadewi. Login successful, welcome kasir. Oke, berarti menu ubah akunnya ini berjalan dengan lancar. Gitu. Nah, fitur terakhir yaitu fitur logout. Logout successful, thank you kasir, see you next time. Oke. Nah, mungkin segitu aja aplikasi sistem Sugi Tekno yang saya bikin dari level dari halaman login ini. Dia bisa memfilter email sama password level gudang sama kasir seperti itu. Saya cuma ada 2 level yaitu admin gudang sama kasir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk dokumentasi dokumentasi sistem aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kata yang saya ucapkan itu salah atau videonya kurang jelas atau tadi saya isi ngecas laptopnya itu, mohon maaf Pak. Oke, itu aja untuk dokumentasi websitenya. Mari kita lanjut ke dokumen UHT. Nah, mari kita lihat dulu dokumen UHT-nya ini. Nah, dokumen UHT-nya ini sudah saya selesaikan. Nah, nama aplikasinya itu Sistem Aplikasi Web Kasir Sugi Tekno. Nama mahasiswa Ibu Gede Sugiarta dengan NIM 2300300182, program studi Sistem Informasi, kode kelas CA233, nama penguji Ikadet Nanda Kusuma. Ini merupakan teman saya yang dalam satu kelas. NIM pengujinya itu 2300301196. Tanggal dokumennya ini 12 Januari 2025. Nah, ini merupakan template yang dokumen ini saya menggunakan template dari template yang Bapak kasih. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan hasil uji UAT-nya. Saya memasukkan hasil uji UAT-nya itu sebanyak 10 kayaknya. Ya, 10. Mari kita tes dari nomor 1. Yang pertama, alur data atau proses. Nama uji, login admin gudang, DFD 1 login admin gudang. Deskripsi pengujian, verifikasi bahwa hanya pengguna dengan kredensial yang valid dapat mengakses sistem sebagai admin gudang.
seperti kasus ujinya, username sugi@gmail.com, password sugi, hasil yang diharapkan. Jika berhasil, sistem akan menampilkan pop-up login successful, welcome, admin Gudang, dan mengarahkan guna ke halaman utama aplikasi admin Gudang dashboard. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan error melalui pop-up seperti gagal, akun tidak ditemukan. Nah, statusnya tuh saya tampilkan berhasil dan gagal. Dan tampilan hasilnya seperti ini. Berhasil, dia bakal muncul alert seperti ini, dan gagal seperti ini. Mari kita tes dulu, biar lebih pasti. Oke. Nah, ini kan sudah di halaman login, kita klik Sugi. Ini saya tes untuk berhasilnya, Sugi. Nah, kan dia keluar alert seperti itu. Nah, dan langsung mengarah ke halaman dashboard. Tadi kita coba misal salah passwordnya, username-nya, sug@gmail.com, semisal passwordnya salah, gagal, akun tidak ditemukan, seperti itu. Berarti di dokumen WAT dengan aplikasinya sudah sama, berarti sudah sinkron ya. Oke. Lanjut ke uji coba yang kedua. Nama ujinya admin Gudang menambah data user, DFD 2 mengelola user. Verifikasi bahwa admin Gudang dapat menambah data user baru ke dalam sistem dengan informasi yang valid. Nah, sekarang mari kita tes untuk kasus uji cobanya. Nama, Putuari, email ariani@gmail.com, password Ariani, level kasir. Nah, hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan, jika berhasil, sistem akan menampilkan pop-up data user berhasil tersimpan dan data user baru akan muncul di daftar pengguna. Jika gagal, jika ada field yang tidak diisi, sistem akan menampilkan pesan please fill out this field pada field yang kosong. Dan jika format email tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang relevan seperti please include an add in the email address. Mari kita coba. Dia akan dibilang tadi menambah data user. Oke, kita login dulu ke Sugi. Nah, user. Mari kita tambahkan dengan nama Putu Ariani. Email ariani@gmail.com, password Ariani dengan level kasir. Kita simpan data. Nah, ini kan sudah sama seperti di foto yang saya isi di dokumen WAT, data user berhasil tersimpan. Oke. Nah, ini kan bakal muncul legal. Ini mari kita terapkan yang gagalnya. Misal kita tambah nama, tes nama, coba tesi, terus emailnya, misal dia lupa tes, terus lupa isi headnya, misal gmail.com, password kita nggak isi, coba. Nah, apakah dia mau? Nah, ini disuruh ngisi add dulu kalau emailnya nggak isi add. Tuh. Jadi sudah mau. Lanjut ke uji coba yang ketiga. Admin Gudang mengedit data user, DFD 2 mengelola user. Deskripsi pengujian. Verifikasi bahwa admin Gudang dapat mengubah informasi pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem dengan data yang valid. Nah, di kasus uji cobanya, nama Putu Ariani edit, email tuari@gmail.com, password tuari, level admin Gudang. Hasil yang diharapkan, jika berhasil, sistem akan menampilkan pop-up data user berhasil diperbarui dan data user baru akan muncul di daftar pengguna. Jika ada field yang tidak diisi, maka sistem akan menampilkan please fill out this field pada field yang kosong. Sama seperti tadi. Mari kita coba. Nah, kita edit Ariani. Kita coba gagalnya dulu ya. Edit.
misal ini nggak diisi levelnya. Nah, dia bakal please select a item. Tuh. Dia kan ubah tadi yang ke admin gudang, terus passwordnya Tuari, email Tuari. Benar. Nih, ini setelah di-edit, klik simpan. Data user berhasil diperbarui. Nah, sudah sama seperti yang saya isi di dokumen UAT. Lanjut ke ke uji coba yang keempat. Admin gudang menambah data produk DFD3 produk. Deskripsi pengujian, verifikasi bahwa admin gudang dapat menambah data produk baru ke dalam sistem dengan informasi yang lengkap dan valid. Kasus uji, supplier Redmi, kategori TV, kode produk KD13, nama produk Xiaomi TV A32 inci, beli produk 1.799.000, jual produk 2 juta, stok produk 10, foto produk ini dengan namanya, terus keterangan produk ini. Terus hasil yang diharapkan, jika berhasil, sistem akan menampilkan pesan data produk berhasil ditambahkan, data produk baru muncul dalam data produk di sistem. Jika gagal, jika ada field yang tidak diisi, sistem akan menampilkan list fill out the field. Ini saya statusnya isi berhasil dan gagal. Ini merupakan jika berhasil dan yang ini jika gagal. Mungkin ini tidak perlu saya tampilkan dalam sistemnya agar mempersingkat videonya. Seperti itu. Soalnya kan tadi kita sudah coba pas dokumentasi aplikasi sistemnya itu kita sudah coba dan semua mau berjalan lancar. Seperti itu. Lanjut ke uji coba yang ke-5. Fitur search penjualan DFD 6 cek penjualan. Deskripsi pengujian. Verifikasi bahwa fitur pencarian dapat digunakan untuk menemukan data transaksi penjualan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Kasus uji kata kunci pencarian Sugiarta. Hasil yang diharapkan, jika berhasil, sistem akan menampilkan data transaksi yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Jika gagal, jika tidak ada data yang sesuai dengan kata kunci, sistem akan menampilkan pesan no match record found. Seperti ini. Saya menampilkan berhasil dan gagal. Ini berhasilnya. Mungkin saya zoom agar kelihatan. Sugiarta ini, terus yang ini jika gagal tes. Oke. Lanjut ke uji coba yang ke-6. Nama uji, menampilkan laporan produk. DFD 6 cek laporan produk. Deskripsi pengujian, verifikasi bahwa admin gudang dapat menampilkan laporan produk berdasarkan rentan tanggal tertentu. Dalam hal ini diterapkan 1 bulan terakhir. Kasus uji, tanggal awal 22 November 2024, tanggal akhir 22 Desember 2024. Hasil yang diharapkan, jika berhasil, sistem akan menampilkan data produk yang terjual pada rentan tanggal yang dimasukkan, meliputi nama produk, jumlah terjual, sisa stok. Jika gagal, jika tidak ada produk yang terjual dalam rentan tanggal tersebut, sistem akan menampilkan pesan no data variable in tabel. Di sini saya menerapkan berhasil dan gagal. Mari kita lihat yang berhasil. Ini merupakan yang berhasil, dan di bawahnya yang gagal. Oke. Lanjut ke uji coba yang ke-7, fitur sync out atau fitur logout. Deskripsi pengujian, verifikasi bahwa admin gudang dapat mengakhiri sesi dan keluar dari sistem dengan aman. Kasus uji, tombol sync out, klik tombol sync out pada menu navigasi. Hasil yang diharapkan, jika berhasil, sistem akan menampilkan pesan pop-up logout berhasil. Terima kasih admin gudang. Semoga hari Anda menyenangkan. Sistem akan langsung mengarahkan pengguna ke halaman login. Jika gagal, jika terjadi kesalahan teknis, misalnya koneksi server putus atau sistem akan menampilkan pesan gagal keluar, silakan uji coba lagi. Seperti itu. Di sini saya menerapkan status yang berhasil saja. Ini yang berhasil. Gitu. Lanjut ke uji coba yang ke-8. Nama uji, kasir melakukan checkout penjualan, DFD 5 checkout produk. Deskripsi pengujian, verifikasi bahwa kasir dapat melakukan proses checkout penjualan dengan menginput data pelanggan, memilih produk yang dipilih oleh pelanggan, memilih metode pembayaran, dan menyelesaikan transaksi. Kasus uji, pilih produk yang dibeli pelanggan, jumlah produk, 2 produk, data pelanggan,
Nomor telepon ini nama Sugiarta, email sugiarta@gmail.com, alamat Dusun Kawan, Topati. Total belanja 6.300.000, total bayar 6.500.000, kembalian 200.000, periode pembayaran cash. Hasil yang diharapkan, jika berhasil sistem akan menampilkan pop-up transaksi berhasil dan mengarahkan hasil ke halaman nota. Sistem secara otomatis menghitung total belanja dan kembalian jika ada. Nota transaksi ditampilkan dengan rinci lengkap nama pelanggan, produk, jumlah, total harga, dan metode pembayaran. Jika gagal, jika ada field yang tidak diisi, sistem akan menampilkan please fill out this field. Nah, saya di sini menerapkan yang berhasil dan gagal. Nah, yang ini merupakan berhasil. Berhasilnya saya tampilkan dua gambar, yaitu ini pas keluar alert dan yang ini pas notanya. Ini sudah sama seperti dokumentasi yang di aplikasinya tadi. Dan ini jika gagal. Oke. Oke, lanjut ke uji coba yang sebentar dulu, laptop saya agak nge-lag. Lanjut ke uji coba yang ke-9. Nama uji, kasir mengelola penjualan, hapus dan melihat detail penjualan. DFD 4 mengelola penjualan. Deskripsi pengujian, verifikasi bahwa kasir dapat mengelola data penjualan dengan menghapus transaksi tertentu atau melihat detail transaksi penjualan. Kasus uji, melihat detail penjualan. Pilih transaksi dari daftar penjualan, klik tombol detail pada transaksi yang diinginkan. Menghapus penjualan, pilih transaksi dari daftar penjualan, klik tombol hapus, dan transaksi yang diinginkan. Konfirmasi penghapusan pada pop-up yang akan muncul. Hasil yang diharapkan, jika berhasil melihat detail penjualan, sistem menampilkan halaman detail transaksi yang berisi informasi lengkap seperti tanggal transaksi, nama pelanggan, produk yang dibeli, jumlah produk, total harga, metode pembayaran. Menghapus penjualan, sistem menampilkan pop-up penjualan dan penjualan berhasil dihapus, transaksi yang dihapus tidak lagi terlihat dalam daftar penjualan. Jika gagal, jika terjadi error saat penghapusan, sistem menampilkan pesan data penjualan tidak ditemukan. Nah, di sini saya menerapkan berhasil dan gagal. Ya, zoom sedikit. Nah, ini berhasil. Ini berhasil yang melihat detail penjualan, dan yang ini berhasil menghapus penjualan. Ini untuk yang proses gagalnya. Data penjualan tidak ditemukan. Oke, lanjut ke uji coba yang terakhir, yaitu yang ke-10. Kasir dapat mengubah akun pribadi, DFD 2 mengelola user. Deskripsi pengujian, verifikasi bahwa kasir dapat memperbarui informasi akun pribadi seperti nama, email, atau kata sandi melalui fitur pengaturan akun. Kasus uji, nama lengkap Nikade Ita Dewi, email Ita, password Ita. Hasil yang diharapkan, jika berhasil sistem akan menampilkan pop-up data akun berhasil diperbarui, kasir diarahkan kembali ke halaman login untuk memastikan keamanan. Jika gagal, jika ada field yang kosong, sistem akan menampilkan pesan please fill out this field. Saya menerapkan yang berhasil dan gagal. Ini yang berhasil, data berhasil diperbarui, dan ini yang gagal. Oke. Itu saja untuk uji cobanya. Saya mengisi uji cobanya itu sebanyak 10. Oke, lanjut ke kuesioner penilaian aplikasi. Nah, di kuesioner ini saya sudah mengisi pertanyaan itu sebanyak 10 pertanyaan dan teman saya sudah memberi nilainya seperti ini. Baik, saya jelaskan dari yang nomor 1. Apakah antarmuka aplikasi mudah dipahami dan digunakan? Teman saya memberikan nilai 97. Yang kedua, seberapa baik alur proses aplikasi ini mencerminkan rancangan sistem yang telah dibuat? Teman saya memberikan nilai 95. Yang ketiga, apakah aplikasi ini mempermudah tugas sehari-hari dibandingkan dengan sistem sebelumnya? Teman saya memberikan nilai 98. Pertanyaan yang keempat, apakah fungsi utama dalam aplikasi ini berjalan sesuai harapan? Teman saya mengasih 95. Yang kelima, apakah waktu respon aplikasi sudah cukup cepat dan menanggapi proses seperti login atau transaksi? Teman saya mengasih 90. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan aplikasi ini kepada pengguna lain? 93. Teman saya mengasihkan nilai 93. Pertanyaan yang ketujuh, apakah fitur checkout dalam aplikasi ini mudah dipahami oleh pengguna? Teman saya memberikan nilai 88.
Pertanyaan yang ke-8, apakah fitur pencarian dalam aplikasi memberikan hasil yang relevan dengan cepat? Teman saya memberikan nilai 90. Jika terjadi masalah, aplikasi ini memberikan pesan kesalahan yang informatif dan mudah dipahami. Teman saya memberikan 87. Yang pertanyaan yang terakhir, apakah fitur login dapat memfilter pengguna dengan baik, admin gudang atau kasir? Teman saya memberikan nilai 95. Nah, dari semua nilai yang diberikan oleh teman saya itu, total nilainya ada 928 dan rata-rata nilainya menjadi 92,8. Nah, itu untuk kuesioner penilaian aplikasi. Lanjut, rekomendasi. Nah, teman saya merekomendasikan 5 rekomendasi. Saya akan jelaskan dari yang awal. Saya akan bacakan. Setelah mengevaluasi aplikasi web kasir ini, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan menurut saya sebagai penguji agar aplikasi web kasir lebih baik dan mudah digunakan. Berikut beberapa saran yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, tingkatkan keamanan data. Keamanan data merupakan aspek penting dalam aplikasi. Disarankan untuk menambahkan fitur enkripsi data pada informasi sensitif seperti data pelanggan dan kredensial pengguna. Selain itu, autentikasi 2 faktor juga perlu diterapkan untuk memastikan akses ke sistem hanya diberikan kepada pengguna yang sah. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, notifikasi untuk pelanggan lewat email. Fitur notifikasi email bisa menjadi nilai tambah bagi aplikasi. Dengan adanya notifikasi otomatis, pelanggan dapat menerima informasi seperti konfirmasi transaksi, status pembayaran, hingga promosi atau diskon yang sedang berlangsung. Itu untuk rekomendasi yang kedua. Lanjut ke rekomendasi yang ketiga, fitur multibahasa. Mengingatkan kebutuhan pengguna yang beragam, aplikasi ini akan lebih baik jika mengandung beberapa bahasa. Penambahan fitur multibahasa akan membantu pengguna dari berbagai latar belakang untuk lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi. Lanjut ke rekomendasi yang keempat, tampilan responsif untuk mobile dan tablet. Saat ini, banyak pengguna lebih sering mengakses aplikasi melalui perangkat mobile. Oleh karena itu, tampilan antarmuka perlu dioptimalkan agar tetap nyaman digunakan di perangkat seperti handphone dan tablet, tanpa mengurangi fungsionalitas utama. Rekomendasi yang kelima atau yang terakhir, pengelolaan voucher dan kupon. Dengan penambahan fitur pengelolaan voucher atau kupon diskon, aplikasi ini akan semakin menarik bagi pengguna. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk memasukkan kode voucher saat checkout sehingga diskon dapat diterapkan secara otomatis. Nah, untuk dokumen UAT-nya itu saja dan sudah saya jelaskan semuanya. Oke. Baik, untuk video dokumentasi dari aplikasi sistem yang telah saya buat dan dokumen UAT-nya sudah saya buatkan video dan saya rasa sudah saya jelaskan secara detail. Mohon maaf jika ada kata atau perilaku saya tadi yang salah. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.